Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak sekalian. Kita dipertemukan lagi di acara kegiatan ekstrakurikuler Pramuka SMP Negeri 1 Glaga tahun pelajaran 2001-2022. Saya harapkan kalian bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka untuk kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 8 tahun kemarin kita masih diliputi dihantui COVID-19, pandemi COVID-19. Jadi untuk kegiatan kepramukaannya kita mulai di tahun pelajaran 2001-2022. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan agar kalian bisa terhindar dari virus COVID-19. Untuk materi pada sore hari ini kita akan mempelajari tentang materi kode kehormatan pramuka. Apa itu kode kehormatan pramuka? Simak videonya, ikuti materinya sampai dengan selesai dan kerjakan tugasnya. Semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Perkenalkan, nama saya Kak Isro Hadi, pembina pramuka sekaligus koordinator materi. Mungkin kalian asing dengan saya, tetapi kakak kelas kalian mungkin tidak asing dengan saya karena mereka sudah pernah bertemu dengan kami para pembina pramuka di SMP 1 Glaga di ekstrakurikuler pramuka. Perlu kalian ketahui, untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka adalah ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti kelas 7 dan kelas 8. Sekali lagi, ekstrakurikuler wajib pramuka wajib diikuti kelas 7 dan kelas 8. Untuk moto gerakan pramuka SMP Negeri 1 Glaga adalah satu pramuka untuk satu Indonesia. Baiklah anak-anak, kita akan mulai materi yang pertama, yaitu kode kehormatan. Kode kehormatan di golongan pramuka penggalang itu ada dua macam, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Jadi kode kehormatan di SMP atau di penggalang SMP terdiri dari dua macam, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Kode kehormatan adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota gerakan pramuka. Jadi Trisatya dan Dasadharma adalah kode kehormatan untuk norma atau nilai luhur dalam kehidupan para anggota gerakan pramuka. Jadi seluruh anggota gerakan pramuka wajib memiliki norma atau nilai-nilai luhur yang terdapat pada kode kehormatan Trisatya dan Dasadharma. Trisatya disebut juga dengan tiga janji yang harus dilaksanakan oleh anggota pramuka, baik pramuka penggalang, penegak pandega, dan anggota dewasa. Dan bunyi dari Trisatya atau tiga janji adalah sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku kepada Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Tiga, menepati dasar dharma. Itu adalah bunyi dari Trisatya. Kita akan kupas sedikit mengenai Trisatya. Trisatya itu memiliki arti sebagai berikut. Kewajiban terhadap Tuhan adalah hubungan seseorang dengan nilai-nilai spiritual kehidupan, keyakinan mendasar akan adanya kekuatan di atas manusia. Jadi maksud dari kata-kata di sini, kekuatan di atas manusia berarti Tuhan ya. Kalau Islam ya Allah Subhanahu wa taala, kalau agama-agama yang lain sesuai dengan sebutan masing-masing. Kewajiban terhadap sesama ini luas sekali. Hubungan seseorang dengan dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Ruang lingkupnya sangat luas, meliputi keluarga, komunitas lokal, negara, dunia, juga menghormati sesama dan menjaga alam sekitar. Gerakan pramuka wajib menjaga alam sekitar. Kewajiban terhadap diri sendiri itu seluruh tanggung jawabnya dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dan wajib mengembangkan potensi diri sendiri
Jadi skillnya selalu diasah ya. Kalau misalkan tidak begitu menguasai TI, ya belajar dari YouTube, harus sekreatif mungkin. Kode kehormatan ini ada sedikit perbedaan antara bunyi dari Trisatya Penggalang dan Trisatya Penegak, Pandega, dan Anggota Dewasa. Letaknya hanya pada Trisatya yang ketiga, menolong sesama hidup, mempersiapkan diri, membangun masyarakat. Ini untuk Trisatya Penggalang, bunyinya adalah menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri, membangun masyarakat. Sedangkan pada Penegak, Pandega, dan Anggota Dewasa berbunyi menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Jadi kalau misalkan kalian memiliki buku saku dan dilengkapi dengan Trisatya dan Dasar Dharma, silakan kalian cek. Biasanya ada percetakan itu yang mencetaknya kebalik. Jadi harusnya yang penggalang itu mempersiapkan diri, itu misalkan ada yang menolong sesama hidup. Jadi menolong sesama hidup, mempersiapkan diri. Jadi kalau penggalang itu mempersiapkan, ya. Sedangkan untuk penegak, pandega, dan anggota dewasa itu menolong. Jadi adik-adik tahu ya perbedaannya ya. Kita lanjutkan. Ini kode kehormatan kita yang kedua, yaitu Dasa Dharma. Dasa Dharma itu ada 10, ya. Ada 10. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Biasanya adik-adik yang di SD mau ke SMP itu biasanya yang pramukanya SD-nya ada pramuka, biasanya ada singkatan khusus dari para pembina, yaitu disingkat Taci Paparera Hedi Besu. Mungkin tidak asing lagi adik-adik yang sudah pernah mengikuti kegiatan pramuka di SD-nya. Saya ulangi lagi, ada kunci khusus untuk menghafalkan Dasa Dharma, yaitu Taci Paparera Hedi Besu. Diambil dari huruf dan kata yang berada di depan. Kita lanjutkan. Apa saja yang sesuai dengan Dharma 1, ya. Yang sesuai dengan Dharma ke-1 itu adalah beribadah menurut agama masing-masing dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Padu dan berbakti kepada kedua orang tua, sayang kepada saudara. Itu adalah isi Dharma yang pertama. Untuk yang kedua, yang sesuai dengan Dharma yang kedua di dalam Dasa Dharma, menjaga kebersihan sanggar. Ini sanggar pramuka maksudnya ya, bukan sanggar tari, bukan sanggar-sanggar yang lain. Maksud kata-kata di sini adalah menjaga kebersihan sanggar, menjaga kebersihan sanggar pramuka atau base campnya pramuka di sekolah kita. Membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, ikut menjaga kelestarian alam baik flora maupun fauna. Flora adalah tumbuh-tumbuhan, faunanya adalah hewan-hewan yang berada di hutan. Membantu fakir miskin, anak yatim piatu, atau orang jompo. Biasanya kalau kegiatan kepramukaan ada kali Jumat, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, nanti hasilnya akan bisa kita sumbangkan ke fakir miskin dan anak yatim piatu. Bisa juga atau orang jompo. Mengunjungi yang sakit, awas, mengunjungi yang sakit memang betul, memang baik, karena kita dianjurkan untuk selalu menghibur orang-orang yang sakit, teman-teman yang sakit, tetangga-tetangga yang sakit, agar semangat untuk sembuh. Tetapi di masa pandemi ini, catatannya di masa pandemi ini, untuk kegiatan ini kita hindari dulu, bahkan dilarang oleh pemerintah. Yang sesuai dengan Dharma ketiga adalah mengikuti upacara sekolah atau latihan upacara dengan baik, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, ikut serta dalam pertahanan bela negara, melindungi kaum yang lemah, belajar di sekolah dengan baik,
ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Untuk poin yang melindungi kaum yang lemah, karena kalian bukan superhero, bukan Superman, bukan Batman. Untuk melindungi kaum muda, kaum yang lemah atau kaum yang lebih muda dari kalian, kalian aplikasikan ke adik kalian, jaga dengan baik agar adik-adiknya tidak main terlalu jauh, ya. Melindungi kaum yang lemah, adik-adiknya saja aplikasinya dijaga yang baik. Untuk dharma yang keempat, mengerjakan tugas-tugas dari guru, pembina, atau orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalau kalian ada tugas dari kegiatan pramuka, dari guru pelajaran, kerjakan dengan baik. Jangan tidak dikerjakan. Nanti orang tua akan dipanggil ke sekolah, masuk ke ruang BK. Kalian akan dapat teguran dari guru BK. Berusaha mufakat dalam setiap musyawarah, ya, tidak mengambil keputusan tergesa-gesa dan yang didapatkan tanpa melalui musyawarah. Jadi setiap seluruh anggota gerakan pramuka wajib berusaha mencari suatu kesepakatan di dalam musyawarah agar tidak terjadi konflik intern di gerakan pramuka sekolah kalian. Kita lanjutkan. Untuk dharma yang kelima, berusaha menolong orang-orang yang sedang mengalami musibah atau kesusahan. Setiap menolong tidak meminta pamrih atau mengharapkan hadiah-hadiah atau imbalan. Tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan, tidak banyak mengeluh dan tak mudah putus asa. Bersedia menolong tanpa diminta. Kode kehormatan yang keenam, yang sesuai dengan dharma yang keenam, tidak pernah membolos dari sekolah, selalu hadir dalam setiap pelatihan atau pertemuan pramuka. Dapat membuat berbagai macam kerajinan atau hastakarya yang berguna. Suatu saat kakak pembina akan mencari anggota pramuka yang kreatif. Kita akan memberikan tugas membuat hastakarya kerajinan tangan yang kalian bisa dibawa ke sekolah jika sudah pandemi menghilang. Selalu yang gembira dalam setiap melakukan kegiatan atau pekerjaan. Tidak boleh putus asa, tidak boleh mengeluh, karena nanti kalau mengeluh, capeknya, payahnya tidak berguna. Kita harus ikhlas menghadapi setiap pekerjaan. Untuk kode kehormatan sesuai dengan dharma yang ketujuh adalah yang pertama, tidak boros, bersikap hidup mewah, rajin menabung, teliti dalam melakukan sesuatu, bersikap hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, bisa berbuat perencanaan setiap akan melakukan tindakan dan sebagainya. Jadi untuk anggota gerakan pramuka SMP Negeri 1 Gelaga, sebelum melakukan tindakan atau melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya disusun perencanaan dulu agar tidak rusak kegiatannya. Selanjutnya untuk yang ke-8, sesuai dengan dharma yang ke-8, datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik, berani menerima resiko dengan masalah yang dihadapi, tegas, teladan, cepat dalam bertindak, tidak mudah putus asa. Jadi kalau kalian punya masalah dengan teman-temannya, diselesaikan dulu dengan teman-temannya di kegiatan kepramukaan agar kalian bisa cepat dan tepat dalam bertindak dan mengambil keputusan sebelum memberikan materi ke adik-adiknya yang lain. Kode kehormatan yang ke-9 adalah menjalankan segala sesuatu dengan sikap bersungguh-sungguh, tidak pernah mengecewakan orang lain, bertanggung jawab dalam setiap tindakan dan sebagainya. Yang ke-10, dasar dharma yang ke-10 memiliki arti berusaha untuk berkata baik dan benar dan tidak pernah berbohong, tidak pernah menyusahkan atau mengganggu orang lain, berbuat baik kepada semua orang dan sebagainya. Tugas siswa menghafalkan kode kehormatan Trisatya Dasadharma
Tugas dikumpulkan berupa video yang diupload dari YouTube kalian masing-masing dan kirim ke link Smart School Sekolah. Terima kasih. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa anak-anak kerjakan materinya. Jangan lupa tugas kalian upload ke YouTube channel kalian dan linknya dikirim ke Smart School SMP Negeri 1 Gelaga. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua, keluarga kita semuanya terhindar dari virus COVID-19. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.